Jadi sepulang saya sekolah dari TU Delft, Belanda, saya ingin menerapkan apa yang sudah saya pelajari, ilmu yang sudah saya pelajari selama di sana yang terkait dengan pengujian minyak trafo. Nah, pengujian minyak trafo ini sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan yang ada di transmisi karena trafo yang digunakan merupakan trafo tenaga dan pengujian minyak trafo ini merupakan salah satu tools atau salah satu kriteria kita dalam menganalisa kesehatan dari trafo. Jadi kalau kita analogikan di manusia, ya minyak trafo itu seperti darah. Nah, seperti darah manusia, kalau kita mau lihat kondisinya, manusia ini sehat atau dia punya kelainan di kesehatan, ada asam urat, ada kolesterol, itu kan bisa kelihatan dari tes darah. Nah, ini kita bisa lihat kondisi kesehatan dari trafo itu dari kondisi minyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini hari Senin tanggal 28 Juni 2021. Kali ini saya balik ke Surabaya lagi. Kalau kemarin ketemu dengan Pak Fermi, sekarang temennya satu unit satu kantor, Mbak Endah Yuliastuti di layar sana. Apa kabar Mbak Endah? Alhamdulillah, baik Pak, sehat walafiat. Pak Muhar juga ya. Amin, insyaallah amin. Mudah-mudahan sehat terus Mbak ya. Posisi di mana nih Mbak Endah? Di kantor unit induk transmisi Jawa bagian Timur dan Bali, Jalan Suningrat, nomor 45, Taman Ketegan, Sidoarjo. Wah, lengkap Mbak ya. Lebih lengkap lagi nih saya tampilkan biodata dari sosok Endah Yuliastuti. Nih. Nah, barusan sudah tampil ya biodata Mbak Endah. Mungkin bisa sekilas Mbak Endah dari biodata ini apa yang bisa diceritakan Mbak Endah? Monggo Mbak. Baik, terima kasih Pak Muhar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Endah Yuliastuti. Saya masuk PLN sejak tahun 2003, kemudian OJT setahun di region Jawa bagian Timur dan Bali. Dulu namanya masih region ya. Kemudian diangkat tahun 2004 sebagai pegawai PLN dan penempatannya juga sama, masih di region Jawa bagian Timur dan Bali. Kebetulan saya pada waktu itu ditempatkan di bidang pemeliharaan Pak, karena memang background pendidikan saya adalah teknik elektro sehingga saya masuk di bidang pemeliharaan transmisi. Kemudian saya sempat beberapa kali ditugaskan di tempat yang berbeda, yaitu di regional coach pernah juga, kemudian di unit pelayanan transmisi di UPT saya juga pernah ke UPT Madiun sebagai asisten manajer engineering ya zaman dulu namanya. Kalau namanya sekarang asisten manajer Renef ya mungkin, atau Mandua Renef. Kemudian pindah kembali ke UIT pada waktu reorganisasi P3B Jawa Bali dipecah menjadi 4. Nah, saya kebagian di UIT atau Unit Induk Transmisi Jawa bagian Timur dan Bali. Awalnya di subbidang manajemen aset, kemudian sekarang pindah ke subbidang perencanaan pengusahaan. Kira-kira demikian Pak Muhar. Dulu melamarnya di mana Mbak? Ke PLN itu ngelamarnya di mana dulu? Oh, waktu melamar saya kebetulan ini Pak ikut rekrutmen di kampus. Kemudian saya alumni ITS. Nah, kemudian ada pengumuman rekrutmen PLN melalui kampus. Saya daftar di sana. Nah, alhamdulillah lancar, diterima Pak sampai
tes kesehatan dan wawancara. Itu sih Pak. PLN angkatan berapa? Jadi PLN angkatan berapa, Mbak Endah? Kalau 2003 itu PLN angkatan 3 Pak. Kuliah emang udah ada jurus ke PLN atau gimana Mbak Endah? Perjalanan waktu saya kuliah, ya saya kuliah di Teknik Elektro ITS. Karena Teknik Elektro ya sudah pasti ya, pinginnya bekerja di bidang yang sesuai. Nah, bidang yang sesuai itu antara lain di bidang listrik ya, karena kita belajar tentang sistem kelistrikan di waktu kuliah. Nah, salah satunya pada waktu itu saya ikut rekrut buka pertama kali di kampus, dan saya juga tertarik karena memang saya lihat PLN ini merupakan perusahaan yang asetnya paling besar di Indonesia ya, karena semua orang butuh listrik. Pasti fungsi PLN ini sangat vital dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Nah, itu juga masuk dalam undang-undang ya, Undang-Undang Dasar kita pasal 33 Pak. Nah, makanya pada waktu ikut tes saya sangat tertarik dan alhamdulillah bisa diterima, sehingga saya merasa bahwa apa yang saya pelajari pada waktu kuliah bisa diimplementasikan dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bisa masuk elektro gitu kan, kita lihat kan dari elektro biasanya kan kaum Adam banyaknya kan. Oh iya Pak. Iya, kenapa kok masuk elektro ya? Karena kayaknya teknologi electrical itu teknologi yang sangat maju ya, perkembangannya sangat pesat. Ya. Nah itu makanya saya pikir itu belajar suatu hal yang dibilang suatu ilmu yang tidak kelihatan ya, karena kita tahu listrik itu kan nggak kelihatan, tapi dia bisa memberikan manfaat yang banyak. Nah makanya saya tertarik waktu itu, meskipun kalau secara jumlah ya antara laki-laki atau perempuan yang ada di jurusan itu 1:4 Pak, zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin banyak ya. Kalau zaman saya itu 1:4 Pak, 1 cewek diperebutkan 4 cowok. Bandingannya kira-kira gitulah Pak. Jadi setelah lulus ada itu ya di ITS ya, maksudnya PLN yang datang ke kampus ya, PLN-nya yang datang kan. Berarti PLN yang menjemput ya. Betul Pak. Nah berarti salah satu pilihan PLN kampus favorit adalah di ITS Mbak ya. Iya, seperti itu Pak. Kayaknya kalau waktu zaman saya itu yang dipilih itu adalah ITB, UI, UGM dan ITS yang Jawa. Oh, Unibrau juga Pak, satu juga Unibrau. Ya. Waktu itu tesnya gimana Mbak? Tesnya standar ya Pak, ada tes akademis, tes TOEFL, kemudian ada wawancara. Sebelumnya ada tes kesehatan. Nah, salah satu hal yang saya ingat pada waktu tes kesehatan itu tidak boleh ada penyakit-penyakit serius, ya seperti penyakit hati itu. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian juga kalau obesitas juga tidak lolos, seperti itu Pak. Jadi benar-benar yang dicari adalah calon-calon pegawai yang sehat. Sama proses rekrutmen gitu ada biaya yang dikeluarkan nggak Mbak Endah? Ada mungkin dari PLN harus ada biaya ini gimana? Selama proses rekrutmen, untuk proses tes dari tes tulis, tes kesehatan, wawancara, tidak ada biaya yang dipungut oleh PLN, juga tidak ada biaya pendaftaran dan sebagainya. Kita murni hanya mengajukan diri dan menjalani tes seperti itu. Itu pendidikan OJT atau apa Mbak setelah lewatin tes-tes segala macam? Oh iya, jadi setelah kita lolos, diterima sebagai calon pegawai, kita dipanggil Pak ke PLN Pusat. Nah, dikumpulkan semua yang di calon-calon pegawai yang diterima dari seluruh Indonesia, dikumpulkan di PLN Pusat, diberi pengarahan. Nah, kemudian kita dibawa ke suatu tempat Pak, dulu kami tempatnya di Lido untuk menjalani proses
prajabatan ya, pendidikan kesemaptaan Pak. Bela negara lah ya. Kami diberi pendidikan ya bela negara itu selama kurang lebih 2 minggu. Nah, selama 2 minggu ini memang pendidikannya semi militer Pak. Ya, kita diharapkan menjadi pegawai-pegawai yang tangguh, dilatih disiplin dan juga fisik, mental, ya rohani semuanya. Kemudian setelah itu baru kita ada pendidikan terkait dengan pembidangan kita Pak. Nah, itu sempat ada dilakukan pembidangan di Udiklat. Yang pertama di Udiklat Cibogo, kemudian dilanjutkan ke Udiklat Semarang Pak. Itu kira-kira 3 bulan Pak totalnya, mulai dari kita bela negara, pembidangan, itu 3 bulan, kemudian baru kita melakukan OJT, ya on the job training. Nah itu sesuai dengan pembidangan masing-masing, yang distribusi di distribusi, transmisi di transmisi, pembangkit di pembangkit, seperti itu Pak. Setelah masa OJT selesai? Setelah OJT selesai, kita diminta untuk menyusun PA Pak, project assignment ya, di masing-masing bidang diminta menyusun project assignment, kemudian kita diuji PA-nya, apakah PA kita ini lolos atau tidak, memenuhi kualifikasi atau tidak. Jika sudah lulus atau lolos sesuai kualifikasi, maka kita dapatkan SK Pak, mendapatkan SK penempatan. Nah, SK diterima sebagai pegawai dan langsung ada penempatannya, seperti itu. Terus pas terima SK penempatan, itu perasaan pas buka SK-nya itu? Nah, karena kebetulan saya itu kan daftar sebagai engineer sistem, itu arahnya adalah ke sistem transmisi. Nah, kami pilihannya waktu itu ya kalau tidak di transmisi Jawa Bali atau yang di luar Jawa Bali. Oh, siap ya? Ya kita harus siap ditempatkan dimanapun, sambil berdoa semoga dekat dengan tempat asal. Sebenarnya doanya semuanya pasti dia berdoa seperti itu Pak. Ya alhamdulillah saya ditempatkan di Jawa Timur, di mana keluarga besar saya juga dari Jawa Timur. Oh, jadi sampai sekarang ya? Alhamdulillah sampai sekarang Pak. Alhamdulillah. Dunia kerja lah ya. Di situ kita lihat kan, ya mungkin nggak di itu lagi ya. Laki dan perempuan mungkin lebih banyak laki-lakinya ya. Gimana Mbak? Iya. Suka duka pada waktu kami pertama kali diterima di PLN, dulu namanya Region ya Pak, Region Jawa Timur dan Bali ya. Si utamanya mengelola transmisi ya Pak ya. Nah, transmisi itu kan transmisi tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Nah, jadi kita mengenal namanya SUTT atau SUTET, dan juga mengelola gardu induk yang menggunakan sistem tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi 150-500 kV. Nah, di sana ya pertama kali di sejak OJT ya kita sudah dilatih Pak untuk ikut dalam pemeliharaan, karena kami basicnya teknik, kami ikut dalam pemeliharaan. Jadi kalau di pemeliharaan itu ya pemeliharaan trafo maupun pemeliharaan jaringan. Nah ini mau nggak mau kita harus tahu cara-cara pengujian trafo, pengujian yang ada di transmisi, kemudian mengetahui instruksi kerjanya, SOP-nya, kemudian juga ada acuan-acuan peraturan direksi yang terkait dengan pemeliharaan. Nah, itu kami harus tahu dan paham serta bisa menggunakan tools-tools yang diperlukan dalam pemeliharaan di transmisi. Dipakai WearPack juga ya, pakaian kerjanya ya? Ya, sejak zaman OJT sudah diberi WearPack Pak. Kemudian ikut pemeliharaan menggunakan APD, menggunakan sepatu APD yang tebal itu Pak, yang tahan benturan, kemudian juga menggunakan helm dan peralatan-peralatan APD yang lain Pak yang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaan ya memang kalau perempuan ya ini sih awal-awalnya masih dapat
seperti pengecualian ya Pak. Wah ini perempuan ini, jangan dulu lah di belakang aja. Belum dipercaya Pak. Tapi lama-lama akhirnya setelah kita lebih bersosialisasi dengan bapak-bapak yang ada di lapangan, kemudian kita juga mempelajari detail terkait dengan langkah-langkah pemeliharaan dan sudah dianggap mumpuni, baru kita boleh menggunakan peralatan seperti itu Pak. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, nyatanya sekarang ada 2 Sri Kandi di manajer UPT di Pulau Jawa ini ya. Manajer UPT Purwokerto, Mbak Heni, manajer UPT Semarang, Mbak Titi. Nah, 2 Sri Kandi ya. Ini mungkin 3 untuk ketiga kalinya manajer UPT dari sosok Sri Kandi. Dulu pertama di UPT Bogor. Mbak Endah juga harus siap juga ya, suatu saat bisa aja kan. Baik Mbak, seiring perjalanan waktu, terus saya lihat waktu itu di ada foto pernah saya lihat itu di Belanda itu ngapain gitu loh Mbak. Terus saya lihat masih pegawai itu selama 3 tahun atau berapa itu, udah sampai di Belanda, ngapain Mbak di Belanda tuh? Oh iya Pak, jadi saya sharing ya buat teman-teman. Jadi setelah 3 tahun kami istilahnya belajar di bidang pemeliharaan, kemudian melakukan banyak transmisi yang lain. Kemudian di PLN, di P3B terutama ya, waktu itu masih P3B Jawa Bali, itu sedang menggencarkan untuk menerapkan CBM Pak, Condition Based Maintenance pada waktu itu. Nah, karena CBM ini merupakan hal baru, maka waktu itu inisiatornya kan ada Bu Anita ya di P3BJB, itu mengharapkan teman-teman yang muda, waktu itu saya masih muda ya ceritanya, tahun 2007 itu diminta ayo semuanya siap-siap untuk belajar lagi. Nah, salah satu acuannya adalah di TU Delft ya, TU Delft. TU Delft itu di Belanda Pak. Karena kebetulan Bu Anita kan lulusan dari TU Delft dan di sana sudah mulai mengembangkan sistem manajemen aset. Nah, diantaranya adalah terkait dengan condition based maintenance. Nah, kami diminta untuk siap-siap tes waktu itu. Nah, pada waktu itu kebetulan untuk saya tidak bisa masuk tes PLN karena masa kerja saya masih 3 tahun. Nah, saya 3 tahun. Akhirnya karena kebutuhan dari tim untuk penerapan CBM ini, maka saya berusaha untuk mencari beasiswa lain di luar PLN, yaitu kebetulan ada beasiswa Depkom Info yang juga punya kerjasama untuk pendidikan master yang ada di Belanda. Nah, karena masuk, akhirnya saya ikut tes dan lolos sampai wawancara. Juga ditanya pada waktu tes di Depkom Info itu ditanya, nah apa yang akan kau lakukan pada waktu melakukan S2? Saya bilang saya akan mengembangkan sistem manajemen aset, terutama untuk yang terkait dengan penerapan condition based maintenance. Akhirnya saya lolos, dan saya lolos itu harus minta izin juga ke PLN pusat, karena kan kita akan meninggalkan pekerjaan rutin sehari-hari, meskipun itu beasiswanya luar, tapi kita tetap izin dengan PLN pusat untuk izin tugas belajar. Alhamdulillah proses izinnya disetujui, dan jadi saya bisa tetap tetap diakui sebagai pegawai PLN dan statusnya adalah pegawai tugas belajar, itu Pak. Jadi saya menyelesaikan S2 di TU Delft, dan juga ada beberapa teman PLN yang juga meneruskan studi S2 di TU Delft bersama dengan saya. Tapi bukan menggunakan beasiswa luar, tapi beasiswa PLN. Itu Pak. Dulu masih offline ya? Oh iya Pak. Dulu offline, jadi harus di sana Pak.
Nah, selama di sana, gimana cerita selama di sana? Wah, ya jadi kita ya namanya belum pernah ke negara Eropa ya Pak ya. Jadi di Eropa ya penyesuaiannya pertama ya penyesuaian budaya, penyesuaian iklim. Ya inilah Pak, banyak suka dukanya selama di sana, dan ternyata salah satu hal yang ini ya yang saya amazing dengan negara Belanda itu, mereka itu sangat akrab dengan orang Indonesia. Nah, dan karena kita dianggap saudara, jadi mereka selalu welcome dengan orang-orang Indonesia. Jadi kita tidak merasa ini Pak jauh dari Indonesia meskipun jaraknya 12 jam perjalanan pesawat. Ya karena di sana kan banyak makanan-makanan yang bernuansa Indonesia. Ada nasi goreng, mie goreng. Makanan Indonesia banyak Pak di sana. Jadi kita tidak merasa kesepian, dan juga banyak orang Indonesia di sana, baik yang sudah jadi warga negara sana maupun mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia. Ya, terasa di kampung sendiri. Terasa di Sidoarjo ya? Iya benar. Benar Pak. Nah ini dari kemarin saya emang ada yang kuliah mandiri, ada pegawai tugas belajar. Nah ini di luar keduanya itu ya, maksudnya bukan dari PLN-nya ya. Apa persyaratan yang harus kita persiapan Mbak untuk bisa mencapai mungkin beasiswa dari luar PLN? Kalau beasiswa dari luar PLN, persiapannya itu yang paling utama itu adalah tes bahasa Inggris ya, itu paling utama. Jadi tes TOEFL. Kalau saya kemarin itu tesnya IELTS ya, karena lebih dari Dipkominfo sendiri mensyaratkannya tes IELTS. Nah, jadi saya sudah tes TOEFL, tapi dari Dipkominfo minta ada tes IELTS, jadi saya tesnya 2 kali. Nah, kalau memang teman-teman ini mau niat untuk ikut ambil beasiswa yang di luar PLN yang di luar negeri, ya tes TOEFL-nya tes TOEFL yang EBT ya, EBT. Kemudian atau menggunakan tes IELTS ya. Standarnya 6 atau 6,5 kalau IELTS. Ya memang tergantung dari kemampuannya masing-masing. Nah, itu tes IELTS, kemudian ada lagi tes TPA Pak. Tes potensi akademis ini saya kemarin ambil yang dari Bappenas Pak, dari Bappenas. Jadi ada tes TPA dari Bappenas, ada skornya juga. Itu juga termasuk yang diakui untuk mendaftar di kampus-kampus di luar negeri. Ada tes TOEFL, TPA, kemudian juga syarat-syarat mungkin ijazah dan nilai transkrip itu juga mempengaruhi. Terutama kalau kita menggunakan transkrip nilai dari universitas-universitas yang sudah terakreditasi A, mungkin ya seperti itu lebih diutamakan. Itu Pak, kalau persyaratan untuk mengikuti tes atau beasiswa di luar PLN ya, kita harus proaktif sendiri mencari-cari kapan jadwalnya tes, kemudian kita tesnya juga biaya sendiri karena kita sudah satu, ya berarti paling nggak kita ada beberapa kali latihan untuk bisa melancarkan tes TOEFL-nya. Nah itu yang kiat-kiatnya untuk teman-teman kalau memang benar-benar berniat mencari beasiswa luar negeri ya, beasiswa luar negeri. Saya rasa sih kalau sekarang beasiswa PLN juga yang ke luar negeri juga syaratnya hampir mirip ya. Cuma saja mungkin tes TOEFL-nya bisa dibiayai oleh PLN. Nah kalau ini harus biaya sendiri, harus modal sendiri, dan kita proaktif ya. Seperti itu Pak. Waktu itu gimana? Tiap tahun ada beasiswa gitu? Ada Pak, setahu saya sih ada ya tiap tahun. Waktu itu saya pada waktu di sana juga tahun berikutnya ada lagi teman-teman dari beasiswa yang sama ketemu lagi di sana. Jadi masih berkelanjutan Pak, dan bahkan kalau nggak salah itu sudah merambah ke negara-negara lain. Kalau kemarin itu cuma Belanda, Jerman, Inggris. Nah karena kayaknya lebih banyak lagi, Jepang juga udah masuk di beasiswa tersebut. Kita harus kalau mau cari beasiswa ini
Harus banyak-banyak googling Pak, browsing, googling, cari informasi. Iya. Apa saja sih persyaratannya dan apa aja dokumen yang dibutuhkan. Itu Pak. 3 tahun di Belanda berlalu, pulangnya ke Indonesia. Pulangnya ke Indonesia. Nah, ya, tetap iya, di Pak. PLN. Tetap di PLN karena sesuai kontraknya Pak. Terus di unit mana lagi setelah pulang dari Belanda 3 tahun lalu? Saya kembali lagi. Iya, karena kemarin karena waktu itu komitmennya adalah akan menerapkan CBM. Saya minta atau kami menghadap ke VP ya di SDM, di PSDM pusat, bahwa saya akan menerapkan apa ilmu yang sudah saya dapatkan untuk di unit-unit yang terkait dengan transmisi. Nah, kebetulan saya masih dipercaya untuk kembali ke region Jawa bagian timur dan Bali. Ilmu apa yang udah diterapkan atau diimplementasikan di Jawa Timur? Waktu saya kembali masuk ke bidang pemeliharaan Pak. Karena kan sebelumnya di bidang pemeliharaan saya kebetulan mengambil tesis terkait dengan pengujian minyak trafo. Ya, saya mengajar tesis tentang pengujian minyak trafo. Jadi sepulang saya sekolah dari TU Delft Belanda, saya ingin menerapkan apa yang sudah saya pelajari, ilmu yang sudah saya pelajari selama di sana yang terkait dengan pengujian minyak trafo. Nah, pengujian minyak trafo ini sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan yang ada di transmisi karena trafo yang digunakan merupakan trafo tenaga dan pengujian minyak trafo ini merupakan salah satu tools atau salah satu kriteria kita dalam menganalisa kesehatan dari trafo. Jadi kalau kita analogikan di manusia, ya minyak trafo itu seperti darah. Nah, seperti darah manusia, kalau kita mau lihat kondisinya, manusia ini sehat atau dia punya kelainan di kesehatan, ada asam urat, ada kolesterol, itu kan bisa kelihatan dari tes darah. Nah, ini kita bisa lihat kondisi kesehatan dari trafo itu dari kondisi minyaknya. Nah, itu yang kami pelajari Pak selama di TU Delft Belanda, bagaimana kita mengevaluasi minyak trafo untuk mengidentifikasi kesehatan dari trafo tersebut. Kemudian salah satu yang pernah kami kembangkan itu adalah kami menguji beberapa minyak baru, ya, dari sisi tangan deltanya. Jadi kalau biasanya kita tangan delta trafo itu adalah tangan delta di wiringnya ya, di wiringnya. Nah, ini kami mencoba untuk melakukan pengujian dari tangan delta atau ya untuk pengujian yang sudah kami terapkan di region Jawa bagian timur dan Bali itu adalah membandingkan beberapa minyak trafo baru dari sisi disipasi faktornya atau dari kualitas minyaknya. Nah, kita lihat dari beberapa minyak baru yang ditawarkan itu mana-mana saja yang memenuhi kualifikasi atau tidak melalui pengujian tangan delta minyak. Nah, kalau sebelumnya tangan delta itu banyakkan kita ujikan untuk kondisi dari wiring di trafo secara keseluruhan. Ya, ini mungkin jarang dilakukan atau belum dilakukan di lab-lab minyak, namun dengan dengan ilmu yang sudah dipelajari pada waktu saya sekolah. Nah, ini kami terapkan Pak, dan kebetulan ada alatnya. Nah, alatnya ini bisa mensupport untuk melakukan pengujian tangan delta minyak. Nah, itu salah satu hal yang ya mungkin kemarin menjadi istilahnya ya improvement untuk pengujian di minyak trafo. Kemudian selain itu kita juga mengembangkan Pak, karena saya juga tergabung dalam working group ya di P3BJB, itu working group trafo. Kita mengembangkan perhitungan asset health index, jadi atau scoringnya trafo. Jadi dari beberapa
eh, data-data inspeksi, data-data pengujian. Nah, kita formulasikan menjadi suatu perhitungan health index. Jadi kita bisa melihat mana trafo yang kondisinya baik, kondisinya sedang atau kondisinya buruk. Nah, ini kita bisa urutkan. Jadi nanti bisa ketahuan mana trafo yang harus segera ditindaklanjuti atau kita perlu pemantauan intensif, atau kita harus ganti segera. Nah, itu fungsi dari pemanfaatan ASEL Health Index. Demikian Pak, mungkin yang hasil penerapan dari belajar atau kuliah S2 di TU Delft kemarin. Nah, belum dan sesudah kuliah gimana? Kesehatan trafo sekarang gimana, Mbak Endah? Jadi sekarang pemantauan untuk trafo, kalau dulu kan masih manual ya, zaman mungkin masih P3 BJB yang awal-awal sebelum tahun 2000, itu manual. Jadi data-datanya mungkin disimpan oleh masing-masing PIC. Nah, sekarang data-data itu tersimpan di database Pak, di aplikasi CBM. Jadi kita bisa mampu telusur, bisa tahu riwayat pemeliharaan trafo. Jadi kalau ada trafo yang tiba-tiba gangguan, nah kita tinggal lihat riwayatnya. Oh, dia pernah di treatment apa saja, pernah ada anomali di sisi apa. Nah, itu sudah bisa kelihatan dari aplikasi CBM yang dikembangkan oleh teman-teman di era P3 BJB. Itu sih Pak, kita lebih mendukung ke era digitalisasi ya. Jadi kita bersiap-siap dengan era digitalisasi yang kebetulan saat ini menjadi salah satu aspirasi dari visi PLN 2020. Baik, Mbak Endah. Terus sekarang gimana keunggulan dari unit induk transmisi Jawa Timur dan Bali? Apa unggulannya apa gitu? Baik, untuk unit induk transmisi Jawa bagian Timur dan Bali, tentu saja kita mempunyai beberapa keunggulan Pak. Nah, yang pertama mungkin dari sisi ini ya, dari sisi sistemnya Pak. Jadi untuk sistem, kita sudah menerapkan sistem manajemen terintegrasi, ya, sistem manajemen terintegrasi PAS 99 ini sudah kami dapatkan sertifikasinya di awal tahun 2021. Sistem manajemen terintegrasi ini sudah mencakup penerapan sistem manajemen aset ISO 55001, kemudian sistem manajemen K3 keamanan itu ISO 14001, sistem manajemen mutu 9001, sistem manajemen lab ISO 17025. Kemudian kita juga menerapkan atau mengimplementasikan ISO 31000 sistem manajemen resiko, dan yang sekarang sedang proses sertifikasi ini adalah sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001. Jadi kami sudah mengimplementasikan standar-standar internasional Pak. Jadi tidak hanya standar nasional tapi standar-standar internasional, dan ini dijadikan satu dalam sistem manajemen terintegrasi. Nah, ini mungkin kelebihan atau keunggulan UIT JBT JBM ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan unit-unit PLN yang lain, nah ini termasuk salah satu unit yang memiliki sertifikasi sistem manajemen yang lebih lengkap seperti itu Pak. Nah, kenapa kita menerapkan sistem manajemen? Nah, karena harapannya dengan adanya sistem manajemen ini semua dokumen-dokumen itu bisa terintegrasi, terdokumentasi dengan baik, dan juga ada sistem PDCA, Plan, Do, Check, Action, yang selalu berputar ya, selalu berjalan sesuai dengan alurnya dengan mengikuti proses bisnis yang sudah ada. Itu salah satu keunggulan Pak di unit kami. Kemudian dari sisi source atau SDM ya, sumber dayanya juga kami juga menerapkan budaya Tuman, transmisi unggul milenial andalan. Ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk peningkatan kompetensi dari
SDM, terutama yang millennials, Pak. Nah, ini karena kan komposisi millennials ini sangat banyak ya dibandingkan pegawai existing ya. Pegawai existing itu millennials tuh bisa sekitar 30% sendiri, Pak. Ya, kita tahu millennials cepat ininya ya, cepat adaptasi dengan teknologi baru. Nah, ini kita lakukan juga percepatan peningkatan upskilling kompetensi karena mereka baru tapi kompetensinya masih belum lengkap. Nah, akhirnya kita lakukanlah program Budaya Tuman ini supaya proses untuk regenerasinya cepat. Nah, ini ada proses-proses yang kita lakukan. Itu salah satu program budaya untuk peningkatan kompetensi SDM. Selain itu juga ada beberapa program-program yang terkait dengan keandalan. Ini banyak sekali, Pak, program-program terkait keandalan. Ini bisa kita lakukan program ROW Zero, ROW kritis ya. ROW ini salah satu momok dalam pengelolaan transmisi ya, jalur SUTT, jalur SUTET. Ini kita menerapkan Zero ROW kritis. Jadi tidak ada lagi tanaman tegakan pohon yang kira-kira dapat menghambat atau mengganggu keandalan dari sistem transmisi. Selain itu juga yang tetap dipegang oleh teman-teman adalah zero accident. Nah, ini juga program yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena ini taruhannya adalah nyawa, terutama teman-teman yang bergerak di bidang pemeliharaan seperti baik pemeliharaan offline maupun online yang dilakukan oleh teman-teman PDKB. Keunggulan di UIT Jawa bagian Timur dan Bali. Baik, Mbak Endah. Saya tertarik tadi ada kata Tuman. Tuman ini sepertinya dari GM sekarang. Gimana sosok Pak Suroso dengan Tumannya itu gimana, Mbak Endah? Ya, baik, Pak. Jadi kalau yang menginisiasi Tuman ini memang di era Pak Suroso ya, sebagai General Manager kami, itu melihat kondisi bahwa ternyata millennials kita itu jumlahnya cukup banyak, Pak. Nah, millennials cukup banyak. Nah, ini perlu ada upskilling untuk millennials supaya bisa segera mengikuti perkembangan dari pemeliharaan di transmisi maupun dari pekerjaan-pekerjaan rutin yang ada di seluruh bidang yang ada di UTJBM. Nah, dari sanalah kemudian muncul program Tuman ini untuk mengakomodir supaya proses perubahan dari senior ke junior, nah itu lebih cepat. Nah, langkah-langkahnya tadi ada proses untuk sinau, ya, untuk kita menginformasikan ke manajemen prestasi-prestasi dari teman-teman yang muda-muda ini atau milenials ini, atau ada proses-proses untuk pembelajaran. Nah, ini langkah-langkahnya masuk dalam program Tuman tadi, Pak. Ada apple, lemon, maudi, sinau, yaitu antara lain istilah-istilah yang ada di Tuman. Nah, ini biar teman-teman yang generasi millennials bisa segera istilahnya menyesuaikan diri dengan perkembangan, jadi tidak ketinggalan dalam hal kompetensi. Nah, kita berupaya untuk mempercepat mereka memiliki kompetensi yang sama dengan kita. Baik, seiringan dalam perjalanan waktu, Mbak Endah, terima kasih sharingnya, Mbak Endah. Jadi untuk teman-teman, iya, Pak, sama-sama, khususnya yang ingin kuliah di Belanda, nah hubungin aja Mbak Endah. Beliau lebih jelas detail tentang menjelaskan di mana ada restoran Indonesia, di mana ada makanan Indonesia. Beliau bisa menjelaskan lebih banyak. Demikian Mbak Endah, dan izin video ini saya share di sosial media Mbak Endah. Baik, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.